Tim kuasa hukum Kiai Muhammad Amar, pemilik pondok pesantren Kolo Saketi buka suara atas tudingan yang dituju kepada pimpinan Ponpes Kolo Saketi di beberapa media online dan TV YouTube. Terkait dengan hal tersebut kuasa hukum Kiai Muhammad Amar, langsung menanggapi, sebagai kuasa hukum Kiai Muhammad Amar. Beliau melihat ini cacat hukum karena tidak ada sebelumnya mereka melakukan musyawarah dengan pihaknya, Senin, 5 Agustus 2024, siang. Meskipun demikian kuasa hukum Kiai Muhammad Amar juga mengucapkan, mubahalah, ini untuk apa karena ini juga sudah berjalan untuk proses hukumnya di Polda Sumatera dan diterima dengan baik oleh penyidik. Berkenaan dengan hal ini ketika mubahalah mau dilakukan maka belum diproses hukum dan juga tidak ada musyawarah. Kemudian untuk proses hukumnya kuasa hukum Kiai Muhammad Amar akan melakukan somasi dan konfirmasi. Mengenai persoalan ini karena juga mengenai agama kuasa hukum juga sudah tabayun terhadap persoalan ini dan mereka juga datang ke Ponpes kita ini. Dan ada juga dari pihak Majelis Daerah dan Kahmi Binjai. Kahmi Binjai juga akan mencari dan membantu dengan persoalan masalah ini. Oke Bang, apa tanggapan Abang terkait paksaan mubahalah sepihak yang dilakukan salah satu ormas Islam seperti FUI? Ya, baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Alfiansa, Lubis Esa. Dalam hal ini saya adalah kuasa hukum dari Kiai Muhammad Amar Al-Hafiz yang berada di Jalan Danau Sentani. Jadi kalau saya sebagai kuasa hukum memandang ini memiliki cacat hukum. Kenapa? Karena yang dilakukan ini apa? Gitu loh. Kemudian mubahalah ini tujuannya untuk apa? Sementara proses hukum sudah berjalan. Ketika memang mubahalah mau dilakukan, maka sebelum proses hukum. Nah, kemudian saya pikir tidak ada musyawarah dan ini sifatnya paksaan. Kalaulah ada musyawarah, kita akan siap. Yang bilang tidak siap untuk mubahalah, kita akan tampilkan ke depan bahwa kiai kita siap, gitu loh. Nah, berkenaan itu juga, saya sudah menghubungin hari Jumat ketua FUI tersebut, Pak Indra Sweri. Tapi beliau janji pukul 6.14 kalau nggak salah saya sekitar itu akan menghubungi saya. Tapi sampai hari Senin ini tidak kunjung ada informasi. Jadi saya anggap karena ini adalah klien saya dan kepentingan hukum klien saya meniadakan atau melarang bahwa mubahalah itu tidak bisa kita laksanakan. Gitu loh. Karena saya juga tidak ada konfirmasi. Mungkin itu untuk sementara. Untuk kedepannya langkah hukum apa yang Abang perbuat? Ya, jadi untuk proses itu kemungkinan saya akan lakukan somasi, ya. Kemudian juga karena ini saya dengar ada dua versi, maka juga saya pikir ormas tersebut harus melakukan klarifikasi terhadap itu, gitu loh. Dan kepentingannya apa di sini? Kemudian keuntungan atau kelebihan terhadap proses ini apa? Itu yang langkah-langkah itu yang saya akan tanyakan nantinya. Itu aja. Apakah ada klarifikasi dari kemuslim sebelumnya di seputaran Kota Binjai, Pak? Ya, jadi sebelumnya kita udah klarifikasi sebenarnya di awal-awal itu. Pertama kepada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai, kita langsung ketemu di kantor FUI Kota Binjai. Kita menjelaskan memaparkan tentang kondisi-kondisi dan ajaran-ajaran, kemudian persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Namun karena ini adalah ranah agama, untukmu ini kan agama. Nah, mereka akan mencari persoalan agama, bukan persoalan pidananya. Nah, itulah arahan dari mereka. Nah, kalau persoalan-persoalan yang penggiringan opini kesesatan itu, saya pikir jauh dari situ. Nah, untuk MUI. Kemudian, kita juga udah tabayun juga dari MUI kemarin baru datang. Itu dari Komisi Fatwa dan Komisi Hukum. Kita udah tabayun persoalan itu.
Mereka datang ke pondok kita mengklarifikasi sejelas mungkin. Mereka nanya tentang hal-hal yang kita pikir di luar dari jangkauan kita lah ya. Nah, jadi seterang benderang kita coba klarifikasi. Kemudian ada juga dari majelis daerah, Korps Alumni HMI Kota Binjai, MD Kahmi Binjai. Itu sudah kita tabayun juga. Alhamdulillah Ketua MD Kahmi Binjai juga mencari akan membantu terhadap permasalahan ini. Nah, mungkin itu untuk yang di seputaran Kota Binjai. Nah, untuk persoalan NU kita udah coba komunikasi kepada Ketua NU, namun Ketua NU memiliki kesibukannya. Oke, Bang, terkait perkembangan yang di laporan Polres Binjai bagaimana, Bang? Apakah memang selanjutnya nanti ke depannya ada membuat laporan ke Propam Polda, Bang? Ya, jadi yang pertama adalah laporan yang di Polres itu kita ada 3. Ya, laporan di Polres ini yang pertama itu LP 378 tentang laporan kita 167 pasal 167 dan pasal 257 yaitu larangan masuk ke pekarangan orang, dan saat itu kejadian yang penyerbuan lah masuk ke dalam. Ini dilaporkan oleh klien saya Muhammad Alfan, itu jalan di tempat. Yang kedua adalah laporan 380 ya, ini terkait Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 27 tentang penyebaran berita hoax. Yang ini pelapornya adalah klien saya juga Ade Najli. Yang kemudian laporan ini kemarin sudah ada sedikit titik terang, tapi tidak ada SP2 HP-nya. Kemudian pelaporan nomor 384 tentang penganiayaan yang dilakukan oleh pihak lawan, yaitu saudara Taufan CS, ya, karena dia beramai-ramai. Itu kepada klien saya Ustadz Alfan, itu kena pasal 351 junto 352. Ya, jadi ini kita heran kenapa ini tidak dijalankan. Sementara laporan yang lain ini sepertinya agak kencang gitu kan. Nah, tindakan kita mungkin kita minta untuk dari Propam ya, kemudian Irwasda kalau bisa untuk mengusut ini dan memeriksa ada hal apa ini, ada apa dengan Polres gitu loh. Karena kita sebagai warga negara berhak untuk menuntut keadilan. Jangan dibeda-bedakan. Inilah tindakan yang akan kita buat nanti melayang